Semangat pagi, salam sejahtera. Salam guru penggerak, mari bergerak bersama untuk percepatan perubahan pendidikan Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tentang pemikiran Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro yang bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lahir di Yogyakarta, Kamis 2 Mei 1889. Beliau memiliki istri bernama Nyi Sutartina. Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah pendiri perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Raden Mas Suwardi Suryaningrat dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantoro. Semenjak saat itu, Ki Hajar Dewantoro tidak lagi menggunakan gelar kebangsawan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya Ki Hajar Dewantoro dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Ki Hajar Dewantoro menamatkan sekolah dasar di ELS, Sekolah Dasar Belanda, dan kemudian melanjutkan sekolahnya ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Tapi lantaran sakit, sekolah tersebut tidak bisa dia selesaikan. Dalam Wasita Jilid 1 nomor 3 bulan Desember tahun 1928, Bapak Ki Hajar Dewantoro mengatakan, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai anggota dari persatuan atau rakyat. Dalam pendidikan harus senantiasa diingat bahwa kemerdekaan itu bersifat tiga macam: berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Beratlah kemerdekaan itu. Bapak Ki Hajar Dewantoro pernah mengatakan bahwasanya pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pertama kali haruslah kita ingat bahwa pendidikan itu hanyalah sebuah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Ini berarti bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Bapak Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan seorang pendidik adalah seorang tani yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki tanahnya, memelihara tanamannya, memperbaiki rabuk dan air, memusnahkan ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanamannya, begitu sebagainya. Tetapi meskipun ia dapat memperbaiki pertumbuhan tanamannya itu, mengganti kodrat iradatnya padi, ia tak akan dapat. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung atau harus berbuah dalam 3 bulan. Pun tak dapat ia memeliharanya sebagai caranya memelihara tanaman kedelai dan sebagainya. Mustahil. Salah satu pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro yang sangat populer adalah dia mengartikan bahwasanya pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak-anak tidak dapat dipisah-pisahkan bagian-bagiannya agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya atau yang kita kenal dengan olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Dan salah satu pemikiran terbesar Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan adalah trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Di depan kita bisa memberikan contoh, di tengah kita bisa membangun semangat, dan di belakang kita bisa memberikan dorongan. Lalu bagaimana penerapannya di sekolah? Ya, di sekolah kami SDN Sidotopo 148 Surabaya menerapkan penanaman budi pekerti melalui budaya 6S: senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan safety dari anak-anak kepada guru-guru yang berdiri di depan sekolah setiap pagi dan setiap siang. Selain dengan budaya 6S, kami juga mengupayakan anak-anak agar dengan mandiri dan disiplin mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah atau pemerintah. Misalkan dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap penanganan COVID-19. Anak-anak dengan mandiri dan sukarela menerapkan protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan, mengenakan masker, memakai face shield, dan menjaga jarak. Nah, ini adalah contoh-contoh yang telah kami terapkan dalam penanaman budi pekerti di sekolah kami.
Bagaimana dengan pengembangan olah cipta di sekolah kami? Di sekolah kami mencoba menerapkan pembelajaran yang menyenangkan atau dengan sesuai dengan brand sekolah kami yaitu Happy School, di mana mereka dituntut untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka, bukan menguasai segala bidang yang ada di sekolah, tapi menemukan potensi terselubung dari dirinya dan menjadi versi terbaik, misalkan dengan mendongeng atau mempresentasikan hal-hal tertentu yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Karena menurut Ki Hajar Dewantoro, mereka telah membawa kodrat alam masing-masing. Kami juga senantiasa mengembangkan minat dan bakat mereka dengan memberikan fasilitas yang terbaik di setiap bakat-bakat yang dimiliki mereka. Misalkan mendongeng, membaca puisi, berolahraga, dan lain sebagainya. Karena kami meyakini bahwasanya mereka lahir telah membawa potensi yang masing-masing, dan kita sebagai pendidik hanya tinggal melecut dan memantik apa yang baik dalam dirinya dan meredam apa yang kurang baik dalam dirinya, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dan pada akhirnya, tujuan dari pendidikan atau segala upaya yang dilakukan oleh pendidik adalah untuk murid, murid, dan murid. Maka dari itu Bapak Ibu Guru yang ada di Indonesia, mari kita terapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro melalui hal-hal yang sederhana. Saya, Rizky, CGP Angkatan 6, salam Guru Putra.